Oke, kembali lagi di channel yang saya. Nah, saat ini saya akan ngasih tahu penyebab mesin cuci kalau udah diisi air, udah dipakai nyuci itu, begitu kita buang, tercium aroma tidak sedap atau bisa dibilang bau. Nah, pengen tahu penyebabnya kenapa? Kita lihat seperti apa contoh mesin cuci yang menyebabkan air bekas nyucinya menjadi bau. Kita lihat, oke guys, check it out. Nah, ini kebetulan mesin cuci punya saya karena sudah lama belum saya bersihkan kembali karena kan akhir-akhir ini aktivitas saya sedang sibuk-sibuknya, jadi nggak ada waktu untuk membersihkannya. Nah, kemarin istri saya mengeluhkan satu, kalau diisi air yang ada di dalam tabung ini sering mengeluarkan aroma tak sedap gitu guys, dan terkadang suka bocor guys di bagian sininya. Nah, bagian sini bisa dilihat ini belum ada airnya guys. Kita coba isi dengan satu gayung ini guys. Kita lihat. Nah, kelihatan guys, basah tuh. Nah, mulai basah guys. Tuh, dia mengeluarkan air. Nah, dia mengeluarkan air. Sekarang kita lihat di bagian dalam tabung mesin cuci ini. Ini kendalanya seperti itu guys. Satu, bila mana kita mengisi air ke dalam tabung ini dan memakainya untuk mencuci pakaian, setelah selesai mencuci pakaian, ketika kita buang, kita putar kenop bagian sininya guys. Nah, itu mengeluarkan aroma tidak sedap. Pengen tahu seperti apa dalamannya sampai bisa menimbulkan bau menyengat guys di saat kita selesai mencuci atau membuang air bekas cucian kita sendiri guys. Nah, tahap awal kita menggunakan alat, yaitu terserah mau obeng kecil seperti ini, tespen, atau pakai pisau. Di sini kan ada celah nih guys. Nah, kebetulan ini sama saya udah saya buka sedikit karena posisinya susah, tidak ada yang memegang kamera gitu guys. Nah, kita lihat aja. Ini anggap saja kita baru saja membukanya lewat pinggir-pinggir sini guys, celah sini guys. Nah, ini kiri kanan ada celah guys. Nah, kita lihat guys. Nah, lihat guys. Di dalam situ, di tengah-tengahnya
banyak sekali kotoran-kotoran bekas pakaian kita guys. Lihat lendirnya guys. Oh guys. Tebal guys. Nah, di dalam sini itu terdapat satu buah baut di tengah-tengah sini guys. Nah, tuh lihat guys, tebalnya guys. Nah, ini yang menimbulkan bau tak sedap ketika kita membuang air di dalam tabung ini guys. Dia akan keluar kembali dan menempel di pakaian-pakaian kita. Jadi yang tadinya kita mencuci itu agar pakaian kita menjadi bersih, wangi, tapi ini malah sebaliknya, kita mencuci pakaian kita malah tambah kotor, kusam, dan menimbulkan bau tak sedap juga guys. Bagaimana cara buka ini? Cara buka ini kalau misalkan yang belum pernah dibuka, belum pernah kalian bersihkan dalaman atau di bawah full stator itu, kita harus menggunakan dua tangan guys. Kalau misalkan yang sering dibuka dan tidak terlalu keras, saat mengencangi bowl ini pasti akan ringan guys. Nah, seperti ini. Karena ini saya sering membukanya, cuma kesininya saya belum ada waktu, jadi baru sekarang saya bersihkan. Biasanya kalau saya sering memakai mesin cuci ini untuk mencuci pakaian-pakaian bekas kerja itu, setiap selesai membersihkan pakaian atau mencuci pakaian bekas kerja saya di bengkel, saya langsung membongkarnya gitu guys. Nah, kesininya saya belum sempat karena terhambat oleh kesibukan. Ini udah terbuka ya guys. Nah, kita tarik ininya guys. Nah, udah terbuka. Kita lihat di bawah atau di dalam full stator ini. Nah guys, seperti apa kotorannya tuh. Kita simpan dulu. Nah, ini kendalanya dari sini guys. Jadi kalau mesin cuci seperti ini, apakah pakaian kita itu benar-benar bersih atau tidak guys? Nah, usahakan paling lambat itu setengah bulan guys, kalian harus membukanya untuk melakukan pembersihan di dalam tabung ini guys. Jadi kotoran ini tuh bila mana kita mengoperasikannya, kotoran ini akan ikut terputar oleh pulsator yang barusan saya buka. Nah, itu bakteri atau kotoran-kotoran bekas yang nempel di sini itu akan nempel lagi di pakaian kita. Nah, itu yang bisa menimbulkan pakaian kita menjadi kusam, bau, dan cepat rusak lah.
Jadi kita harus sering-sering memperhatikannya guys. Oke, kita lihat ini di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang atau di bagian pembuangan. Karena di belakang sini tuh ada ini, ada karet pembuangannya guys. Nah, kita geser dulu. Nah, di sini itu ada karet pembuangan yang menjalurkan air ke sini guys. Nah, maaf agak berantakan. Ini kebetulan sama saya sengaja nggak saya pasang lagi baut-baut di sini. Nah, ini sebenarnya banyak baut guys, karena biar lebih efisien saat kita akan membersihkannya, tidak harus ribet bongkar-bongkar dulu baut, karena ini udah aman, terkunci, nggak akan copot, nggak akan mengeluarkan berisik gitu guys. Nah, ini contoh baut-bautnya guys, saya simpan. Nah, cara membukanya selain dari baut-baut itu, ini kita buka di bagian atas dulu. Kita kalau bagian mesin cuci merek Polytron itu kita tekannya gini guys. Nah, agak ditarik sedikit gitu guys. Nah, oke. Nah, udah ada celah guys. Terus pelan-pelan karena bisa patah. Nah, tarik ke bawah. Nah, setelah terbuka seperti ini dalamannya itu bagian pengering, dinamo pengering, dan ini bagian pembilas dinamonya. Nah, ini adalah aliran dari tabung pengering. Bila mana kita melakukan pengeringan pakaian, air perasan itu akan turun melalui tabung ini guys. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kendalanya ada di sini. Ini kan di bagian pembilas. Nah, di bagian pembilas ini air yang ada di dalam tabung ini yang barusan akan keluar melalui pipa ini guys. Termasuk kotoran yang tadi saya perlihatkan gitu guys. Nah, air dan kotoran itu akan terhalang oleh karet yang ada di bagian sini guys. Nah, jadi bila mana kita udah selesai melakukan penyucian pakaian dan kita akan membuangnya, ini akan ketarik guys. Kalau katup yang di atas kita putarkan ke bagian kanan, jadi dia akan terangkat seperti ini guys. Nah, ini kalau misalkan tidak normal, walaupun kita tidak angkat di bagian atasnya atau kita tidak putar, ini nggak akan ada fungsinya, karena kotoran-kotoran yang ada di dalam tabung yang tadi itu akan menghalangi kinerja karet yang ada di dalam ini guys. Kita lihat kotoran yang ada di dalam tabung itu guys.
kotoran yang ada di tabung sini guys. Caranya bagaimana? Kalau misalkan yang baru pertama kali mencoba dibuka, dibersihkan, misalkan ini keras, ingat jangan diketok guys. Kalau bisa menggunakan kunci Inggris atau kunci pipa. Bila mana kalian memaksa untuk mengetoknya, harus benar-benar di bagian sini guys. Nah, bagian sininya. Tapi itu harus secara perlahan guys, karena ini bisa patah. Kita coba buka. Nah, agak panjang guys. Lupa sama saya nggak ditarik gitunya. Nah, ini ada per dan tuas penyangga buat tarikan di saat kita akan membuka atau menutup air di bagian sini guys, di bagian tabung pembilas. Nah, kenapa bisa menimbulkan bau? Karena terlalu lama kita membiarkan mesin cuci di rumah kita itu kotoran yang seperti tadi itu bisa tersumbat di sini, termasuk airnya, dan dia bisa menimbulkan bau tak sedap guys. Kita lihat kotorannya guys. Nah, ini lendirnya guys tuh. Nah, jadi karet yang di bawah ini bisa terhalang oleh kotoran ini. Jadi kita setiap mengisi air di tabung sini itu akan selalu keluar ke selang ini. Padahal kita sudah menutupnya di bagian atas gitu guys. Jadi gara-gara kotoran ini mesin cuci kita mengeluarkan bau tak sedap dan pakaian kita menjadi kotor bukannya bersih. Nah, ini cara membersihkan seperti ini tuh gampang, bisa menggunakan kuas atau sikat gigi bekas gitu guys. Nah, ini bagian karetnya udah kalian lihat. Sekarang bagian dalamnya guys, tuh guys. Nah, bisa dilihat seperti apa kotoran-kotoran di dalam mesin cuci ini. Nah, sekarang gini, ini ada contoh keteledoran kita semua gitu guys, yang sering menggunakan mesin cuci asal-asalan gitu guys. Kok bisa dibilang asal-asalan? Karena kebanyakan orang itu memasukkan pakaian kita itu asal masuk aja, tidak diperiksa bagian saku ataupun misalkan di kerudung itu kan ada tersisa jarum yang bekas istri kita pakai gitu guys. Dan kadang ada uang, koin
masuk ke tabung ini langsung guys. Nah, itu benda sekecil apapun bisa masuk ke bagian pipa ini guys. Koin aja dia bisa tersangkut di dalam sini. Saya sering menemukan uang kisaran 2000, kadang 3000. Itu uang koin semua guys. Kadang 500-an, 200-an gitu guys. Nah, ini ada contoh di dalam pipa ini ada jarum pentul guys, bekas kerudung istri saya. Nah, bisa dilihat guys. Wow. Nah, ini fungsi kita itu harus benar-benar teliti. Saat kita akan memasukkan pakaian kita ke dalam mesin cuci itu, kita harus mengecek satu persatu pakaian kita guys, agar mesin cuci kita tidak terjadi masalah seperti ini gitu guys. Jadi sangat penting lah, kita harus teliti, apalagi para istri. Kalau yang rajin-rajin bisa menemukan uang di saku suaminya guys. Nah, kita tarik jarumnya. Nah, lihat guys, jarum pentul sisa di dalam bagian karet pembuangan. Nah, jadi kita itu setiap mencuci satu, kita harus mengeceknya. Dan kalau kita menggunakan molto, itu jangan dimasukkan plastik moltonya ke dalam tabung sini guys, karena lama kelamaan plastik itu akan masuk ke bagian pipa ini dan bisa mengakibatkan tersumbatnya karet pembuangan ini guys. Oke, kita bersihkan dulu. Mohon maaf saya skip karena durasinya agak lama guys. Nah, ini kita udah selesai pembersihan di bagian selang itu. Nah, bagian sini kita udah selesai pembersihan tuh guys. Kalau bagian tengahnya itu agak susah, gak terlalu menjadi hambatan guys, karena yang sering mengakibatkan bau itu ada di bagian batas ini guys. Maaf, ini busa bekas sabun barusan. Nah, jadi karet ini tuh cuma sebatas ini guys. Nah, kalau bagian sini dia langsung keluar gitu guys. Jadi yang sering dibersihkan itu cuma dari tabung ini sampai ke sini guys. Nah, dari tabung ini sampai ke sini. Nah, kita lihat di bagian atas. Setelah saya bersihkan, nah ini dijamin pakaian kita terhindar dari bakteri-bakteri guys. Pakaian kita menjadi bersih, sehat menurut ajaran agama Islam. Dan yang paling utama, tidak menimbulkan bau tersedap seperti sebelum
mesin cuci ini dibersihkan gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bagaimana mengatasi mesin cuci yang menimbulkan bau tak sedap dan membuat pakaian kita menjadi kusam dan bau gitu guys. Kebanyakan gak paham dalam tata cara merawat mesin cuci guys. Jadi taunya kalau nyuci memakai mesin itu bisa membuat pakaian kita menjadi kusam. Nah, sebenarnya kalau sering dibersihkan pakaian kita nggak akan kusam guys. Bisa dilihat lah, awal punya mesin cuci yang baru, pakaian kita dicuci apakah kusam atau enggak. Dan lama kelamaan kalau kita tidak merawat mesin cuci ini, pakaian kita pasti menjadi kusam karena kotoran yang ada di bawah sini akan terangkat kembali dan menyatu dengan pakaian kita guys. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Cobalah di rumah, jangan sampai mesin cuci Anda rusak. Dan dengan cara kayak gini kalian pasti bisa tidak menggunakan atau mengandalkan tukang servis guys. Jadi kalian harus rutin membersihkannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, cukup sekian dari saya. Bagaimana cara merawat mesin cuci agar mesin cuci kita selalu bersih, tidak menimbulkan bau tak sedap, pakaian kita tidak kotor atau kusam. Nah, pakaian kita kotor atau kusam itu kan karena bagian dalam mesin cuci itu tidak pernah kalian bersihkan gitu guys. Jadi cobalah di rumah, semoga bermanfaat informasi dari saya tata cara mengatasi mesin cuci yang menimbulkan bau dan mengakibatkan kusam ke bagian pakaian kita guys. Coba di rumah, tak perlu menyuruh tukang servis, kalian juga pasti bisa gitu guys, cuma mengandalkan obeng dan kuas atau sikat gigi. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel yang saya. Oke, selamat malam.